The Marvels menjadi film penutup Marvel Studios buat tahun 2023 ini. Film ini ngasih kita cerita seru, penuh aksi, dan bikin kita makin excited sama masa depan dari trio protagonisnya. Terutama buat Kamala dan Monica yang kayaknya bakal punya peran signifikan di multiverse saga ini. Di balik ceritanya yang simple dan super fun, film ini juga munculin banyak tease dan setup buat project-project MCU ke depannya, dan banyak juga pertanyaan yang menarik buat dibahas di video ini. So, seperti biasa di video kali ini gue bakal nge-breakdown dan ngejelasin ending dari film The Marvels. Tapi sebelum kita bahas, spoiler warning dulu buat kalian yang belum nonton filmnya ini ya. So, kalau kalian udah nonton dan siap buat spoiler, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. The Marvels. Inti ceritanya ini berfokus kepada konsekuensi atau akibat dari perang antar Kree dan Skrull. Dan ini jadi lanjutan juga dari arc story dari Carol Danvers di film sebelumnya yang sudah mendapatkan kembali identitasnya dan mau balas dendam ke Supreme Intelligence. Carol Danvers kembali ke planet Hala, rumah dari bangsa Kree, untuk menghancurkan Supreme Intelligence dan membebaskan Kree dari kepemimpinannya yang selalu menuntut mereka ke peperangan. Nah, aksi Carol yang ngamuk dan membantai si Supreme Intelligence ini disaksikan sama satu prajurit muda Kree bernama Dar-Ben. Dia langsung dendam sama Carol dan menyalahkan dia atas penderitaan yang dialami sama planetnya setelah kejadian ini. Karena in the end, hancurnya Supreme Intelligence ini menyebabkan perang saudara di antara Kree yang berusaha merebut posisi setelah ada kekosongan kekuasaan. Konflik perang saudara yang parah ini membuat Hala kehabisan sumber daya alam seperti atmosfer, air, dan matahari yang sudah sekarat. Keputusan buat langsung membunuh Supreme Intelligence ini bisa dibilang adalah keputusan yang lumayan menarik, karena dia seharusnya menjadi sosok atau figur penting bangsa Kree yang terus muncul di sisi Cosmic Marvel Universe dan menjadi villain buat hero-hero kita kalau di komik. Supreme Intelligence sendiri adalah kecerdasan buatan yang jadi penguasa bangsa Kree. Di film Captain Marvel pertama, dia mengambil wujud fisik dari individu yang paling dihormati oleh siapapun yang berbicara dengannya. Buat Carol, Supreme Intelligence mengambil wujud dari Dr. Wendy Lawson atau Mar-Vell. Di flashback film ini, Supreme Intelligence menunjukkan wujud aslinya yang akurat kayak di komik, yaitu kepala besar raksasa yang berwarna hijau dengan tentakel-tentakel seperti kabel. Di komiknya, Supreme Intelligence dikenal juga sebagai Supremor, diciptakan lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Makhluk ini terdiri dari otak para pemikir terhebat Kree seperti jenderal, filsuf, ilmuwan, dan sebagainya, yang diambil setelah kematian mereka dan dilebur oleh komputer dalam proses yang disebut dengan supremorization. Dari sana, Supreme Intelligence mengembangkan pikirannya sendiri dan dibiarkan terus ada untuk melayani Kree dengan kebijaksanaannya. Pengaruhnya akhirnya berkembang hingga menggantikan pemerintahan Kree itu sendiri, dan sebagian besar masyarakat Kree secara fanatik mengabdi kepadanya, dan penyembahan terhadap Supreme Intelligence menjadi agama yang terorganisir di bangsa Kree. Di masa sekarang, Dar-Ben ini jadi pemimpin baru Kree dan mengambil gelar sebagai Supremor yang baru. Dia menemukan satu dari pasang gelang artefak kuno Kree yang pasangan satunya dimiliki sama Kamala Khan di bumi. Nah, cerita tentang Dar-Ben yang naik ke kursi kekuasaan ini memang gak diceritakan secara detail, tapi kayaknya ini seperti di komik, dimana setelah runtuhnya Supreme Intelligence ini, ada Dar-Ben dan rekannya Aeldan yang merupakan jenderal militer Kree selama periode ketika kekaisaran Kree berada dalam kekacauan, dimana sebelumnya mereka diperintah sama serangkaian pemimpin yang gak kompeten setelah Silver Surfer melumpuhkan Supreme Intelligence sementara. Nah, Dar-Ben dan Aeldan kemudian memberontak dan menggulingkan kekaisaran Kree yang dipimpin sama Clumsy Full Up. Pemberontakan Dar-Ben berhasil dan membawanya menjadi kaisar baru Kree bersama dengan Aeldan. Di sini Dar-Ben juga punya senjata palu yang mirip punya Ronan. Di film ini Carol menyebut nama senjatanya sebagai Universal Weapon, yang kemudian dengan bercanda Kamala menyebut ini sebagai Cosmi Rod. Nah, sebenarnya dua nama ini benar dan memang referensi yang datang dari komik. Nah, sejak debutnya senjata palu Ronan ini disebut sebagai Universal Weapon. Kemudian dijelaskan kalau Accuser Kree menggunakan palu yang secara kolektif disebut dengan Cosmi Rods. Tapi sebagai Accuser tertinggi, Ronan punya Cosmi Rod yang lebih kuat yang dikenal sebagai Universal Weapon tadi. Nah, Dar-Ben memanfaatkan kekuatan gelang yang ditemukannya itu dengan memadukan gelang dan palunya dengan menggunakannya untuk membuat jump point baru di luar angkasa. Ini menghasilkan anomali yang nantinya ditemukan sama Saber mengganggu kestabilan dari jump point lainnya. Nah, portal jump points ini sebenarnya juga disebut dengan Universal New
Untethered Teleportation Network atau disingkat UNTN. Nah, UNTN ini adalah network buatan yang menghasilkan sebuah wormhole di kontinuum luar angkasa yang memungkinkan pesawat luar angkasa untuk melakukan perjalanan cepat melintasi alam semesta dengan melompat antar sistem planet yang berbeda. Di MCU, jump point ini udah biasa kita lihat di film Guardians of the Galaxy untuk perjalanan antar galaksi. Di sisi lain, Nick Fury sekarang memimpin di stasiun pertahanan luar angkasa yang dinamakan Saber, yang merupakan akronim dari Strategic Aerospace Biophysics and Exolinguistic Response. Timnya Nick Fury mendeteksi anomali energi yang disebabkan sama jump points tidak stabil buatan Darben sebelumnya. Nah, Fury memanggil Carol Danvers dan Monica Rambeau untuk menyelidiki dua anomali jump point yang berbeda. Satunya ada di MB418, sebuah planet atau bulan tempat Darben menemukan gelangnya. Satunya lagi ada di dekat Saber. Waktu Monica dan Carol menyentuhnya secara bersamaan, Kamala yang juga ikut merasakan anomali energi ini dari gelangnya, which is gelangnya kembaran sama si Darben, mereka bertiga langsung saling berpindah tempat melalui teleportasi. Switching ini menyebabkan ketiganya harus bertarung melawan tentara Kree yang berusaha menahan mereka untuk melindungi pergerakan Darben. Bahkan membuat rumah keluarganya si Kamala Khan ini kena getahnya karena pasukan-pasukan Kree juga ikut teleportasi ke sini. Nah, saat Carol, Monica, dan Kamala akhirnya kembali ke tempat asal mereka masing-masing, Nick Fury dan Monica mengunjungi Kamala di bumi dan mereka mencoba mencari tahu apa nih penyebab switchingnya mereka. Mereka menduga kalau kekuatan berbasis cahayanya si Carol, Monica, dan Kamala ini terhubung melalui ketertarikan kuantum dan mereka saling berpindah tempat ketika mereka menggunakan kekuatannya secara bersamaan. Ketiganya akhirnya bertemu dan bergabung di koloni pengungsi Skrull di planet Tarnax, tempat Darben mengadakan pembicaraan mengenai pemindahan pemukiman Skrull. Dia memakai narasi untuk mengajak kaum Skrull untuk tinggal di Hala karena dia mau menyedot atmosfernya Tarnax untuk dialiri ke planet Hala. Dia sengaja memanfaatkan kedatangan Carol Danvers untuk menyalahkan kaum Skrull dan membangun narasi kalau Skrull mengkhianati Kree. Padahal dia emang sengaja aja gitu pengen nyalahin Skrull supaya dia bisa menyedot udara Tarnax tanpa harus bernegosiasi lagi dan berbagi tempat dengan Skrull di Hala. Ditambah lagi kaum Skrull juga nggak mau pindah dari Tarnax. Dimanfaatkanlah momen ini sama Darben untuk membuka jump point baru dan dinarasikan sebagai hukuman untuk kaum Skrull. Dia lalu menyedot atmosfer Tarnax ke Hala untuk mencoba memulihkan udara Hala. Kalau di komik, Tarnax ini bukan planet yang dijadikan tempat pengungsian koloni Skrull, tapi emang lokasi kekaisaran Skrull berdiri. Dan Tarnax ini bukan cuma satu planet, tapi sebuah star system yang terdiri dari beberapa planet dan dikasih nomor urut angka Romawi, contohnya kayak Tarnax 2, Tarnax 4, dan Tarnax X. Ngomong-ngomong soal Skrull, sejauh ini banyak dari kalian yang mungkin masih bingung soal setting waktu film The Marvels dan relasinya dengan event Secret Invasion. Di film ini, kita dikasih beberapa petunjuk kalau The Marvels terjadi setelah Secret Invasion. Di film ini kita ketemu sama Kaisar Droughts. Kaisar Droughts sebelumnya udah disebut sama Talos di episode 2 Secret Invasion waktu Talos ngobrol sama Nick Fury di kereta. Dimana setelah kekalahan Skrull oleh Kree, juga planet asal mereka Skrullos ini hancur, para Skrull kabur dan tersebar di seluruh penjuru galaksi sebagai pengungsi. Setelah itu Talos bilang kalau dia mengirim panggilan dan semua Skrull yang bukan bagian dari koloni Kaisar Droughts menjawab panggilannya Talos untuk mengungsi di bumi. Nah, ini memperkuat kalau Secret Invasion memang terjadi sebelum The Marvels karena koloni Kaisar Droughts ini nggak menjawab panggilannya Talos karena memang mereka udah punya planet koloninya sendiri. Dan di film ini kita tahu kalau planetnya ini akhirnya hancur, planet Tarnax. Setelah itu koloni Kaisar Droughts yang tersisa dibawa buat mengungsi sementara ke New Asgard sama Valkyrie. Dan New Asgard itu ada di bumi, tepatnya di Norwegia. Nah, baru deh di sini sisa-sisa koloni Kaisar Droughts menyusul ke bumi, walau mungkin cuma sementara sampai dicarikan tempat baru sama Valkyrie. Dan mungkin bisa disambung juga sama plot akhir cerita Secret Invasion di mana pemerintah US memburu semua Skrull yang ada di bumi. Nah, sebenarnya membawa para Skrull lain ke bumi adalah keputusan yang gak wise karena kita tahu Skrull yang ada di bumi aja lagi diburu, malah bawa rombongan baru. Tapi paling nggak New Asgard bakal jadi tempat penampungan semua Skrull dan di situ konflik baru bisa dibuat antar semua alien dengan manusia. Dan endingnya mau nggak mau akan membuat New Asgard berpindah lagi. Selain itu petunjuk lainnya ada di stasiun Saber itu sendiri, dimana dari credit scene Spider-Man Far From Home kita tahu kalau Saber itu stasiun luar angkasa yang kebanyakan pekerjanya adalah Skrull. Tapi kalau di film ini sama sekali nggak ada Skrull di situ dan malah diganti jadi operasi gabungan antar manusia sama berbagai ras atau spesies alien lainnya. Ini mungkin terjadi karena akibat dari event Secret Invasion, di mana manusia udah nggak percaya lagi sama Skrull. Ditambah lagi konflik yang terjadi antara Nick Fury dengan kelompok Skrull yang dipimpin sama Graphic, dan juga karena Saber adalah lembaga atau proyek yang didanai oleh pemerintah Amerika. Detailnya bisa kita lihat di seri Secret Invasion. Makanya untuk mencegah konflik yang lebih dalam, Nick Fury mungkin mengirim semua Skrull ke Tarnax untuk bergabung bersama Droughts dan membangun kehidupan mereka. Dan sepertinya ini udah dilakukan sejak lama, bahkan mungkin sebelum
Secret Invasion. Karena di ending Secret Invasion, Nick Fury udah tahu kalau bakal ada peace summit antar Kree dan Skrull. So mungkin sebelum itu para Skrull udah menuju ke Tarnex. Nah, ada detail yang bikin gue bertanya-tanya ya, kemana si Farah, istri Skrullnya si Nick Fury? Well, walaupun gak disebut di film ini, tapi Farah sepertinya ada bersama dengan kelompok Draughts. Tapi nggak ngomong sama sekali. Ini bisa dilihat dari struktur wajah muka dari salah satu orang yang ada bersama dengan Draughts, yang struktur mukanya ini mirip seperti Farah di Secret Invasion. Oke, lanjut ke cerita. Setelah upaya yang kacau dan tergesa-gesa untuk mengevakuasi koloni Skrull tadi, Carol, Monica, dan Kamala membentuk tim yang secara informal disebut sebagai The Marvels. Ini karena nama hero mereka bertiga ada kaitannya sama kata Marvel. Captain Marvel, Miss Marvel, dan Profesor Marvel. Atau at least itu nama yang dikasih Kamala buat Monica. Mereka bertiga akhirnya latihan untuk mengendalikan switchingnya supaya lebih rapi dan efektif dalam bertarung atau beroperasi. Berbagai codename yang dikasih sama Kamala dan Carol buat Monica sebenarnya juga penuh referensi buat codename yang dipakai sama Monica di komiknya. Kayak Pulsar, Spectrum, The Lady of Light, bahkan referensi buat nama karakter lain kayak Midnight yang jadi nama hero pertamanya Kamala sebelum menjadi Miss Marvel. Terus ada Firefly, Nova, dan Vision yang juga sempat disebut. Carol ngasih tahu Monica dan Kamala tentang legenda dari gelang yang dipakai sama Dar-Benn dan Kamala, yang di-reveal kalau gelang ini ternyata adalah Quantum Band. Ini adalah sebuah artefak kuno milik Kree yang cuma dikira mitos atau legenda. Tapi berdasarkan legendanya, Quantum Bands digunakan untuk menciptakan jaringan transportasi atau teleportation network jump point di seluruh universe. So, semua perjalanan menggunakan jump points yang ada di MCU ini dulunya di map out dan diciptakan sama pemakai gelang ini. Makanya gelang ini bisa punya kekuatan yang berhubungan dengan dimensi, bahkan ruang dan waktu. Bisa pindahin Kamala ke masa lalu, bisa bikin jump point dimanapun, bahkan bisa nyebrang ke universe sebelah. Karena memang basicnya adalah gelang yang menggunakan energi kuantum. Kekuatan mereka bertiga menjadi entangle atau terhubung satu sama lain karena kontak secara bersamaan dengan energinya ketika Dar-Benn membuat jump point baru yang nggak stabil. Kenapa nggak stabil? Karena si Dar-Benn ini hanya pakai satu gelang, ditambah juga kekuatannya digabungin dengan kekuatan palunya yang sifatnya ini destruktif. Makanya jadinya tidak stabil nih setiap jump point yang diciptakan. Pecahnya jump point yang berulang kali dilakukan sama Dar-Benn ini menyebabkan ketidakstabilan lebih lanjut kepada jaringan jump point dan membahayakan alam semesta. Di komiknya, Quantum Band adalah senjata yang dibuat oleh Dewa Kosmik Aeon untuk orang-orang yang terpilih yang menjadi protector of the universe. Aeon sendiri secara resmi udah eksis di MCU, juga di mana patungnya jadi salah satu patung cosmic beings yang muncul di Gate of Eternity dari film Thor Love and Thunder. Ada fun fact nih, selain buat senjata, satu set Quantum Bands ini tadinya juga dikasih sama Eternal Kronos buat putranya si Allars dan menantunya si Suisan sebagai cincin pernikahan mereka. Dimana pernikahan ini juga dihadiri langsung sama si Aeon. Dan buat kalian yang mungkin belum tahu, Allars dan Suisan ini adalah orang tuanya si Thanos. Anyway, Protector of the Universe yang terpilih untuk mengenakan Quantum Bands ini yang paling populer dikenal adalah Quasar, sebuah gelar yang secara historis dimiliki oleh beberapa karakter termasuk Wendell Vaughn, Viola Vale yang udah muncul di GOTG 3 yang jadi member Guardians yang baru, dan juga ada Avril Kincaid. Tapi di MCU, Quantum Bands diberikan kepada Kamala Khan dulu supaya dia bisa menghasilkan konstruksi Heartlight ke berbagai bentuk apapun yang dia mau. Ini adalah sesuatu yang juga bisa dilakukan Quantum Bands untuk Quasar di komik. Selain itu, Quantum Bands juga bisa bikin para pemakainya saling bertukar tempat atau disebut sebagai Quantum Swap. Ini pernah dilakukan sama Wendell Vaughn dan Avril Kincaid di komiknya. Ini pastinya mirip sama yang ada di filmnya juga. Tapi kalau di komik, Quasar mendapatkan energinya dari sumber kosmik yang disebut dengan Quantum Zone. Sementara Miss Marvel MCU mendapatkan kekuatannya dengan menggunakan energi kosmik yang terpendam di dalam dirinya. Energi kosmik ini juga berakar dari turunan genetik mutannya si Kamala, dan karena Kamala juga adalah keturunan jin yang punya koneksi dengan Nur Dimension. Dar-Benn kemudian mencapai target selanjutnya, yaitu planet Alatna yang 98% planetnya ini adalah lautan. Dimana Dar-Benn membuka jump point untuk menarik air lautnya ke Hala. Di sini ternyata Carol udah jadi princess dan udah nikah sama si Prince Yan yang diperanin sama Park Soo-joon. Yang menurut Carol ini terjadi karena urusan diplomatik. Di sini nggak dijelasin lebih jauh sih kenapa si Carol ini malah bisa nikah sama si Prince Yan. Tapi kalau mengambil referensi dari komik, planet Alatna ini memang punya hukum perjodohan yang bisa dibilang unik. Di komik, Prince Yan adalah pangeran dari keluarga kerajaan Alatna yang diceritakan dijodohkan sama seorang manusia bernama Lila Shanae yang sejak lahir udah terdampar di planet Alatna karena kekuatan teleportasinya. Prince Yan lalu meminta bantuan kepada Captain Marvel untuk menghentikan pernikahannya, dan Captain Marvel pun membantu
dengan memenangkan sebuah pertarungan. Ini membuat Captain Marvel direstui sama penduduk Alatna sebagai calonnya si Prince Yan. Nah, Captain Marvel lalu menyerahkan keputusannya kepada Yan dan Yan akhirnya memilih teman alien dari Captain Marvel yaitu Tik untuk menjadi istrinya. Setelah Yan dan Tik menikah, mereka lalu dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Alatna. Dan sejak itu, Yan akhirnya menghapus hukum perjodohan di Alatna dan memberikan kesempatan yang sama buat perempuan dan laki-laki Alatna untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Di sini trio The Marvels dapat kostum baru hadiah dari Prince Yan. Salah satu detail menarik di sini, awalnya kostum barunya si Monica ini adalah selendang di belakangnya. Tapi karena Monica memang agak ribet ya, dia malah copot dan buang si selendang ini. Dan ini merupakan referensi ke kostum komik pertamanya yang memang ada sayap-sayapnya. Rencana terakhir Darben adalah merebut matahari bumi untuk memulihkan matahari Hala. Trio The Marvels bergabung dan sempat melumpuhkan Darben, tapi dia mencuri gelang Kamala dan menggunakan kedua gelangnya itu untuk membuka lubang lain di luar angkasa. Tapi karena energinya terlalu besar, setelah membuka portalnya, Darben malah overload dan badannya malah jadi hancur. Portalnya jadi nggak terkendali dan meninggalkan celah menuju realitas atau universe lain. Di sini, waktu Monica mau menyelamatkan Carol yang kena ledakan, Heartlight konstruk Kamala berbentuk tangan menggampai mereka dan menyelamatkan mereka, juga termasuk kedua gelangnya Kamala. Tapi kok bisa? Yang bikin Heartlight-nya kan Kamala, tapi gelangnya yang diselamatkan. Dia nggak pakai gelangnya dong waktu nyelamatin si Carol dan Monica. Well, jawabannya karena memang kekuatan Kamala ini gak berasal dari gelangnya. Gelangnya cuma men-trigger apa yang udah ada dari genetikanya ini. Dan DNA-nya ini punya mutasi berbeda dari keluarganya yang lain. Dan Kamala adalah mutant. Kekuatannya alami udah dari genetiknya. Ini juga sama kayak di komik sekarang, dimana Kamala udah dikonfirmasi sebagai half mutant dan dia akan bergabung X-Men. Setelah Kamala mendapatkan gelangnya kembali, dia dan Carol menggunakan kekuatan gabungan mereka untuk memberikan energi kepada Monica, memungkinkan dia untuk menutup lubang universe-nya. Tapi Monica harus berkorban dan membiarkannya terdampar di sisi lain lubangnya. Kemampuan Quantum Bands buat menyerap energi dan menghilangkan atau melemahkan energi lawan di film ini juga diadaptasi langsung dari kekuatannya di komik. Nah, tapi kenapa Kamala nggak overload juga waktu dia pakai dua gelangnya, sementara si Darben ini langsung hancur badannya? Jawabannya ya karena energinya ini gede banget dan badannya Darben ini tidak sanggup untuk menahannya. Berbeda dengan Kamala yang memang basicnya adalah mutant yang punya kekuatan di dalam dirinya. Selain itu, Kamala juga nggak pakai energinya buat membuka portal, tapi malah langsung mengeluarkan energinya untuk disalurkan lagi ke Monica buat diserap. Selain itu, kalau ngikutin lore dari komiknya, bisa jadi Kamala ini adalah orang yang dipilih langsung sama gelangnya untuk menjadi protector of the universe. Seperti yang Kamala bilang sendiri dan tertulis di gelangnya, "What you seek is seeking you." Apa yang kamu cari juga mencarimu. Gelang ini udah melewati ruang dan waktu buat akhirnya jatuh ke Kamala. Mungkin ini juga terjadi karena energi mutant atau nurnya Kamala juga kompatibel dengan energi gelangnya. Makanya keduanya langsung menyala terang warna putih waktu dipakai sama si Kamala. Kamala akhirnya pulang sendiri ke bumi dan sementara Carol terbang ke matahari Hala dan menggunakan kekuatannya untuk memulihkan energi mataharinya. Ini juga dilakukan sama si Carol Danvers di komik Captain Marvel The End. Tapi dia melakukannya buat menghidupi matahari bumi yang sekarat. Tapi di komik itu, Carol mati dan mengorbankan dirinya. Di sini akhirnya ada harapan buat planet Hala pulih kembali dengan atmosfer yang udah sempat diambil dari Tarnax dan air lautnya yang juga sempat keisi dari Alatna. Tapi nasib dua planetnya ini sayangnya nggak diliatin lagi nih. Mungkin buat Tarnax ini udah hancur kali ya, karena atmosfernya udah tersedot habis atau berkurang secara signifikan sehingga nggak bisa dihuni lagi. Sementara Alatna harusnya baik-baik aja ya, karena lautannya memang gede banget. Ini 98% dari planetnya memang air isinya. Jadi nggak mungkin langsung bisa habis gitu aja, walaupun berkurang banyak. Tapi yang jelas semua portalnya udah ketutup di Hala dan di sana juga udah nggak ada lagi portal-portal yang transport air dan atmosfernya. In the end, keluarga Kamala bantuin Carol pindahan ke rumah lamanya Maria dan Monica Rambeau di Louisiana dari film Captain Marvel pertama. Carol akhirnya menyelesaikan misinya berkeliling alam semesta dan memutuskan buat menetap di bumi, jagain properti sahabatnya sampai Monica somehow mungkin kembali. Di sini kelihatan kalau Kamala dan Carol ini berbagi kepemilikan gelangnya. Carol pakai satu dan Kamala pakai satu. Nggak banyak yang nge sama detail yang ini. Nah, pertanyaannya, kenapa Carol pakai gelangnya juga? Apakah dia perlu gelang ini untuk menambah kekuatannya? Kayaknya enggak ya. Jawabannya mungkin bukan karena perlu atau butuh, tapi buat safety aja. Rasanya agak terlalu resiko ya kalau meninggalkan dua artefak kuno yang bisa membuka jaringan portal di seluruh universe ke tangan bocil. Bukan karena si Kamala nantinya bakal macam-macam sama gelangnya ini, tapi nanti Kamala malah bisa dapat ancaman besar
besar terus-menerus karena memiliki gelang ini. Selain itu mungkin juga ini jadi cara buat Carol dan Kamala untuk selalu saling terhubung. Kalau seandainya konflik tentang gelang ini muncul lagi, masing-masing dari mereka nggak harus menghadapinya sendirian. Karena dengan hilangnya Monica, Carol dan Kamala ini jadi satu-satunya yang mengetahui tentang sifat dan asal-usul dari gelang ini. Mereka mungkin juga bisa melakukan quantum swap lagi yang kali ini bisa dikendalikan kalau mungkin ada keadaan darurat. Dan karena quantum bands ini punya hubungan sama space and time, kemungkinan besar gelangnya bakal punya peran tertentu di multiverse saga ini. Tapi ceritanya belum selesai karena true endingnya ada di satu twist lagi, dimana Kamala terinspirasi sama kerjasama singkatnya dengan Carol dan Monica. Dia kepikiran untuk mencari hero lain dan membentuk grup baru, dimulai dengan Kate Bishop. Ini udah jelas merupakan tease buat grup Young Avengers yang kalau di komiknya awalnya didirikan sama Iron Lad alias si varian Kang the Conqueror yang masih muda sebagai tim yang disiapkan untuk mengalahkan varian dewasanya si Kang the Conqueror. Secara historis, Kamala atau Miss Marvel sama sekali nggak ada hubungannya sama Young Avengers. So ini bakal jadi pertama kalinya Kamala join Young Avengers di sejarah karakternya. Kalau di MCU, ini masuk akal kenapa Kamala yang bakal mengumpulkan tim superhero muda ini, karena dia yang sangat familiar dan karena emang ngefans sama tim Avengers dan passionate di dunia persuperheroan. Sementara yang lain cuma jadi superhero yang karena terpaksa aja sama keadaan ngikut sama superhero senior. Ditambah lagi dia punya ternyata resource tabletnya Nick Fury, jadi dia bisa ngelacak superhero lain seusianya atau at least yang masih muda-muda. So kepikiranlah sama dia untuk mungkin istilahnya bikin komunitas sendiri ya, biar Kamala nggak merasa sendirian jadi anak muda di dunia superhero. Di sini mungkin kalian banyak yang nggak sadar kalau Kamala secara dialog dan kemunculannya dan bayangannya juga ini adalah referensi ke post credit scene pertama di MCU, yaitu pertemuan ikonik Nick Fury dengan Tony Stark di akhir film Iron Man 1 yang pertama kali ngetis Avengers Initiative. Kamala juga jadi satu dari sedikit hero muda yang punya pengalaman teaming up langsung sama hero seniornya. Ya selain Kate Bishop juga yang udah team up sama Hawkeye, terus disebut juga di sini ada Casey Lang, anaknya Scott Lang yang juga berpetualang di Quantum Realm, terus ada Riri Williams yang teaming up sama Black Panther Shuri. Mungkin itu sebabnya kenapa Kate yang direkrut duluan, dan mungkin abis ini Riri yang direkrut karena dia juga punya solo project. Selain Kamala dan Kate, so far kita juga udah punya beberapa karakter superhero muda yang bisa jadi kandidat Young Avengers. Seperti yang direferensiin langsung sama Kamala, ada Casey Lang, terus ada Riri Williams alias si Ironheart tadi, ada America Chavez, Scar anaknya Hulk, lalu ada Elijah Bradley yang jadi Patriot original member Young Avengers kalau di komik, terus ada anaknya Gore yang sekarang diasuh sama Thor, si Love. Walaupun posisinya agak jauh, tapi mungkin aja dia bakal gabung nantinya. Dan ditambah lagi dengan ada T'Challa Junior. Walaupun kayaknya ini masih terlalu muda ya buat sampai ke Young Avengers nanti. Peter Parker atau Spider-Man juga sebenarnya masih muda kalau di MCU. Umurnya belum lebih dari 20 karena dia kena step juga kan. Tapi kayaknya kalau Spidey join Young Avengers ini malah jadi downgrade ya, karena dia memang walaupun usianya muda, dia adalah anggota dari tim senior. Dia udah jauh lebih berpengalaman dan skopnya udah lebih luas. So untuk sekarang kita jangan spekulasi untuk masukin dia dulu karena kayaknya nggak mungkin. Walaupun mungkin dia nanti bakal jadi mentor-mentor gitu kali ya sama si orang-orang ini. Nah, semua superhero muda ini soon mungkin bakal ketemu satu persatu atau dikumpulkan sama Kamala di project MCU selanjutnya, dan akhirnya bakal teaming up di project solo Young Avengers. Dimana kayaknya nih si Young Avengers ini bakal punya peran untuk menjaga galaksi dan bumi selagi para Avengers seniors melindungi multiverse dari ancaman Council of Kang dan Incursion. Atau mungkin malah punya peran sendiri buat menghadapi varian Kang lainnya secara langsung kayak di komiknya. Atau mungkin si Iron Lad variannya Kang ini bakal jadi musuh utama mereka. Waduh, kita nggak tahu. Para superhero muda ini juga mungkin bakal menjadi masa depannya MCU untuk dibawa ke reboot MCU yang rumornya terjadi setelah Secret Wars, yang akan meregenerasi karakter-karakter major yang sudah kita kenal. So kita tunggu aja perannya yang Avengers nanti bakal kayak gimana. Masih ada post credit scene yang bakal gua bahas, tapi karena ini udah kepanjangan, jadi gua cut di sini dulu dan gua bakal bikin satu video khusus untuk ngebahas soal post credit scene. So itu dia semua hal yang bisa kita jelasin dari plot dan juga ending dari film ini. Dan tenang aja, masih ada mid credit scene yang bakal kita bahas di mana Monica terdampar di universe lain. Thank you udah nonton video ini. Kalau kalian punya teori atau kalian punya tanggapan atau apapun itu tentang film ini atau tentang video ini, topik kita kali ini, kalian tulis di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame bareng sama audiens lain. Dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian ke channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown the Universe. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gua Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.